Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlani Putri Harasta dengan NIM 2110001140021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan pengolahan data menggunakan software DIPS. Untuk langkah pertama, kita membuka software DIPS-nya terlebih dahulu, lalu klik New ini, terus dikarenakan ini mencari data kekar, jadi hanya diperlukan strike dan dip. Lalu dengan cara mengeditnya menggunakan project settings, dengan global orientation formatnya diganti menjadi strike right /dip. Lalu mengklik OK. Kemudian kembali ke data yang telah disediakan oleh asisten di spreadsheet dengan cara mengcopy data tersebut. Dengan cara mengcopy data. Setelah di copy, kembali ke DIPS lagi dan di paste. Nah, setelah di paste data-data ini, lanjut ke kontur presetnya, sehingga didapatkan seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya dengan cara membuat titik max 1 dengan menekan add user plan ini di titik tengah yang merah ini, lalu memencet label max 1 dengan visibility-nya pol dan label. Setelah itu ke max yang kedua dengan sama seperti sebelumnya, add user plan ini. Lalu pencet tengah-tengahnya dan memberi nama max 2. Pol dan visibility-nya pol dan label. Setelah itu membuat garis P1 di titik tengah max 1. Nah, di tengah max 1 di zoom in nih, di titik ini, lalu bikin ini P1, ini visibility-nya plan dan label. Begitupun untuk max 2. Di tengah-tengah max 2-nya ini pencet lagi dan diberi label P2 dengan visibility-nya label dan plan. Sehingga didapatkan garis seperti berikut. Nah, setelah itu di perpotongan antara P2 dan P1 diberi nama sigma 2 dengan visibility-nya pol dan label. Selanjutnya membuat garis cradle plan di tengah titik sigma 2 untuk mencari sigma 3 dan sigma 1. Untuk labelnya cradle plan, dan untuk visibility-nya pol dan plan.
setelah itu setelah itu memilih tools dan measure angle. Nah, ini disesuaikan dengan lalu pencet di tengah-tengah ini. Kita mencet tools di measure angle di sini dan di bawah sini nah sehingga didapatkan sudutnya yaitu 97,10 yang berarti titik tengahnya sekitar 45 derajat. Setelah itu memencet close. Setelah itu pencet tools dan pitch grid. Nah, disesuaikan ke sini, ke ujung. Nah, klik, lalu diklik. Nah, karena dikarenakan titik tengahnya 45, maka kita menghitung dan nilai masing-masingnya itu 5 derajat. Nah, kita hitung mulai dari sini. Ini berarti 5 dikali 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita kasih nama di sini sigma 3 dengan visibility-nya pole dan label. Nah, setelah itu untuk sigma satunya di atas sini 3 dengan 1, 2, 3 di sini. Lalu diberi penamaan sigma 1. Visibility-nya pole dan label. Setelah itu ke tools dan delete all tools. Sehingga didapatkan hasil akhirnya seperti ini. Ini. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data dari lipatan. Nah, kita buka dulu software DIPS-nya dan buka new. Nah, karena setelah itu ke data yang telah diberikan oleh asisten. Nah, pada data yang diberikan oleh asisten ini kan strike-nya dalam bentuk northwest. Nah, setelah itu kita ubah ke northeast, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang di sini, ini kita copy dan kita pindahkan ke tabel ini. Sebelumnya kita ganti dulu div ini menjadi slash div. Lalu kita paste di sini dan kita ke kontur preset. Nah, didapatkan 2 kontur. Setelah itu kita beri penamaan max 1 dan max 2
di tengah-tengah ini dengan visibility-nya pole dan label. Selanjutnya ada max 2 di kontur selanjutnya. Ini dikasih nama max 2 dengan visibility-nya itu ya pole dan label juga. Nah setelah itu kita selanjutnya membuat sayap lipatan pada max 1 untuk dengan cara menitik tengahkan yang max 1 ini dan diberi nama sayap lipatan 1 dengan visibility-nya pole dan label. Maksudnya sayap lipatan 1 dengan pole maksud saya plan dan label. Dan selanjutnya itu ke max yang 2 kita bikin sayap lipatan yang kedua, sama seperti sebelumnya. Ini kita titik tengahkan dahulu. Ini kita beri titik tengah ini di max 2-nya dengan penamaan sayap lipatan 2 dan visibility-nya label dan plane. Setelah itu didapatkan perpotongan antara sayap lipatan 1 dan lipatan 2, lalu diberi penamaan sigma 2 dengan visibility-nya pole, label, dan plane. Nah, setelah itu kita ke tools dengan measure angle yang pada ini sayap lipatan yang ini dengan cara dititikkan, dan selanjutnya di sayap lipatan ini dengan cara dititikkan juga sehingga didapatkan sudut sebesar ini. Maka dapat diketahui tengahnya itu sekitar 35. Nah, ini di close. Setelah itu lanjut ke setelah dapatkan sudut tengahnya, kita ke tools dan pitch grid. Nah, kita ditengahkan di sigma 2 ini. Nah, kan tadi itu sekitar 35, maka setiap itunya tuh 5 derajat. Nah, ini jadi dihitung 7. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka didapatkan sigma 1 di sini. Dengan kita kasih label sigma 1, visibility-nya pole dan label. Nah, selanjutnya dari sigma 1 bergerak 90 derajat ke dari sigma 1 bergerak 90 derajat untuk mendapatkan sigma 3. Namun hal ini bisa dilakukan dengan garis lurus antara ini sigma 2 dan sigma 1. Lalu di sini klik gitu. Di sini lalu diklik.
maka diberi penamaan sigma 3 dengan visibility-nya pol dan label. Kemudian kita ke tools dan kita delete all tools. Lanjut ke axial plane dengan cara axial plane sini, lalu arahkan kursor ke sigma 3, maka didapatkan axial plane-nya. Lalu diklik dengan penamaan axial plane dengan visibility-nya itu label, pol, dan plane. Kemudian kita ke StereoNet yang ekuatorial, lalu kita kasih legend-nya yang major planes, maka didapatkan keterangan seperti berikut. Kemudian ini diganti menjadi trend slash plunge. Kemudian beri penamaan dengan cara diberi penamaan dengan nama saya sendiri, Hani Putri Harasta, NIM 2110012140071. Nah, maka hasilnya didapatkan seperti ini untuk penggunaan dips bagian lipatan. Sekian, terima kasih.